Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah selesai bab 2. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab 3, relasi rekursif. Yang pertama, subbab yang pertama, pengantar. Jadi, relasi rekursif itu salah satu topik penting dan menarik dalam membicarakan kombinatorik. Jadi nanti hubungannya dengan masalah kombinatorik. Nah, banyak permasalahan dalam matematika, khususnya yang terkait dengan kombinatorik, dapat dimodelkan ke dalam bentuk relasi rekursif. Nah, sebagai ilustrasi disajikan masalah seperti ini ya. Jadi misal Pn adalah banyaknya permutasi dari n objek yang berbeda. Jadi Pn itu banyaknya permutasi dari n objek yang berbeda. Misalnya kita peroleh ini pemisalan ya, jadi tidak selalu seperti ini. Ini pemisalan, misalnya kita peroleh model P1 sama dengan 1, kemudian Pn sama dengan n kali Pn-1. Untuk Pn ini berlaku untuk n lebih besar sama dengan 2. Jadi mulai n sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya, maka rumusnya itu adalah Pn sama dengan n kali Pn-1. Sehingga kalau P1 sama dengan 1, maka P2 itu sama dengan n-nya diganti 2 kali P2-1 atau 2 kali P1. Nah, karena P1-nya sama dengan 1, maka P2 sama dengan 2 kali 1 atau sama dengan 2. Demikian juga untuk mungkin ini ya, P3. Jadi ini kalau saya tuliskan di sini, P2 itu sama dengan 2, n-nya diganti 2 semuanya ya, P2 min 1 sama dengan 2 kali P1. Nah, tadi kita udah tahu bahwa P1 adalah sama dengan 1, maka sama dengan 2. Kemudian misalnya lagi P3. P3 berarti 3 kali P3 min 1. Berarti sama dengan 3 kali P ini berarti 2. Sama dengan 3, tadi P2 ketemu 2, berarti kali 2 sama dengan 6. Demikian juga P4. P4 itu berarti 4 kali P4 min 1, berarti sama dengan 4 kali P3 sama dengan 4, tadi P3 ketemu 6 sama dengan 24 dan seterusnya ya. Kita bisa cari PP yang lain. Nah, bentuk satu ini disebut relasi rekursif untuk Pn, dimana P1 sama dengan 1 yang sudah diketahui P-nya itu dikatakan sebagai kondisi awal. Kemudian Pn sama dengan n kali Pn-1 itu disebut sebagai bagian rekursifnya dari relasi rekursif. Jadi ini adalah kondisi awal, ini adalah bagian rekursif. Nah, sekarang ada barisan bilangan Fibonacci. Barisan bilangan Fibonacci itu seperti apa? Ini 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Kita misalin Vn itu adalah suku ke n dari barisan tersebut. Nah, maka diperoleh hubungan. Jadi kita buat, kita tahu bahwa ini F1, ini F2, ternyata sama dengan 1. Jadi kita ini buat kayak gitu. F1 sama dengan F2 sama dengan 1. Nah, ini disebut sebagai kondisi awal karena udah diketahui dulu. Kemudian Fn itu sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Untuk n lebih besar sama dengan 3. Nah, ini disebut sebagai bagian rekursif. Nah, kita buktikan apakah relasi rekursif ini itu sesuai dengan barisan bilangan Fibonacci ini. Coba kita lihat ya. Tadi F1 sama dengan 1 ya, F2 sama dengan 1. Nah, sekarang F3. F3 kita masukkan ke rumus ini karena ini berlaku n lebih besar sama dengan 3. Jadi mulai N3. Kalau F3 berarti sama dengan F3
F3 min 1 plus F3 min 2 atau F2 plus F1. Nah, tadi F2 adalah 1, F1 adalah 1, maka ketemu F3 sama dengan 2. Sesuai yang di sini 2. Kemudian kita lihat lagi F4. F4 itu adalah F4 min 1 plus F4 min 2, sehingga ketemu F3 plus F2 sama dengan tadi F3-nya adalah 2, F2-nya adalah 1, ketemu 3, sesuai dengan di sini. Kemudian F5. F5 itu adalah kalau kita masukkan ke rumus ini berarti F5 min 1 plus F5 min 2 atau F4 ditambah dengan F3. Tadi F4 adalah 3, kemudian F3 adalah 2, sehingga ketemu 5, sesuai yang di sini. Kemudian F7. F6 dulu ya. F6 berarti sama dengan F6 min 1 plus F6 min 2 atau F5 ditambah F4. Tadi F4-nya F5-nya ketemu 5, F4-nya ketemu 3, sehingga ketemu 8, sesuai yang di sini. Kemudian F7 kalau dimasukin ke rumus ini berarti F7 min 1 plus F7 min 2 atau F6 ditambah F5. F6 tadi adalah 8, F5 tadi adalah 5, sehingga ketemu angka 13, sesuai yang di sini. Nah, kemudian setelah kita memodelkan suatu masalah ke dalam bentuk relasi rekursif, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan relasi rekursif tersebut. Nah, bagaimana kita menyelesaikan relasi rekursif yang ada? Dalam bab ini kita bahas beberapa teknik untuk menyelesaikan suatu relasi rekursif. Nah, dari bab ini hanya kita bahas 2 ya. Di situ nanti akan kita bahas yang namanya pakai metode akar karakteristik. Dan yang satunya, kalau metode akar karakteristik tidak bisa atau mengalami kesulitan, maka kita bisa selesaikan dengan metode fungsi pembangkit. Jadi di sini nanti yang akan kita pelajari ada 2 metode, yaitu yang pertama metode akar karakteristik sama yang kedua metode fungsi pembangkit. Itu pengantarnya. Nah, sekarang